Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat, salam tetap semangat. Saya mau memberi tentang administrasi perkawinan. Persiapan perkawinan secara Katolik minimal dilaporkan kepada pastor paroki 3 bulan sebelum hari perkawinan jika keduanya Katolik. Jika pasangannya bukan Katolik, 6 bulan sebelum hari perkawinan. Untuk persyaratan perkawinan gereja, hal yang harus dipenuhi 3 bulan sebelum perkawinan adalah 1. Anda harus melaporkan, memberitahu kepada ketua lingkungan. Mintalah surat pengantar dari ketua lingkungan sebagai surat keterangan mengenai calon mempelai. Nomor 2, surat baptis terbaru bagi Katolik. Surat baptis diminta di tempat Anda dibaptis. Nomor 3, sertifikat kursus persiapan perkawinan. Nomor 4, nama dan data lengkap 2 saksi perkawinan di gereja, disertakan fotokopi KTP-nya. Yang nomor 5, pas foto ukuran 4x6, 6 lembar berdampingan, putra di sebelah kanan. Nomor 6, bagi calon yang nikah campur, formulir untuk persyaratan dispensasi harus dipenuhi. Persyaratan nikah campur beda gereja dan beda agama. Yang beda gereja, calon yang beragama Kristen perlu menyampaikan surat baptis dari gereja Kristen yang asli. Nomor 2, surat pernyataan belum pernah menikah dari 2 orang saksi dengan belangko dari gereja Katolik yang sudah disiapkan. Nomor 3, surat pernyataan mendukung calonnya tetap menjalankan agama Katolik dan mendidik semua anak-anaknya secara Katolik. Untuk pernikahan beda agama, yang pertama, surat pernyataan belum pernah menikah dari 2 orang saksi. Belangkonya disediakan oleh paroki. Yang diperlukan adalah fotokopi KTP saksi. Yang nomor 2, surat pernyataan mendukung calonnya tetap menjalankan agama Katolik dan mendidik semua anak-anaknya secara Katolik. Belangkonya juga dipersiapkan oleh paroki. Jadi calon manten tinggal tanda tangan, saksi juga tinggal tanda tangan. Lalu perkawinan Katolik itu wajib dicatatkan di kantor catatan sipil. Maka persyaratan administrasi pencatatan sipil yang perlu disiapkan jauh-jauh sebelum hari perkawinan adalah foto kopi KTP calon mempelai, fotokopi akte kelahiran calon mempelai, surat keterangan dari kelurahan yang terdiri dari N1 sampai N4, bisa juga sampai N5 jika mempelainya di bawah usia 21 tahun. N1 ini sekali lagi dari kelurahan. N1 sampai
5 atau calon biasanya sampai N4 saja. N1 isinya surat keterangan untuk menikah. N2 surat keterangan asal usul. N3 surat persetujuan mempelai. N4 surat keterangan orang tua. Lalu pas foto ukuran 4x6 jejer seperti untuk pernikahan gereja, 4 lembar. Dan surat nikah asli gereja, ini khusus di Bandar Lampung. Setelah pernikahan biasanya petugas pencatatan sipil menunggu di kantor paroki, habis pernikahan lalu dicatatkan di catatan sipil. Lalu hal yang penting praktis perlu dipersiapkan adalah 1. Membuat buku panduan liturgi perkawinan. Nomor 2, mempersiapkan lektor yang membaca dan untuk doa umat. Mempersiapkan putra-putri altar atau misinar. Mempersiapkan wali orang tua yang menyerahkan mempelai kepada pemimpin perayaan. Mengingatkan 2 orang saksi yang harus sudah siap sebelum upacara perkawinan. Mempersiapkan paduan suara. Lalu hal yang lain yang perlu dipersiapkan pada umumnya ini dipakai adalah menyediakan 2 cincin untuk mempelai. Benda-benda rohani berupa kitab suci, salib, dan rosario yang dihadiahkan orang tua kepada mempelai perlu disiapkan. Kalau ada juru foto atau video syuting juga perlu dipersiapkan. Tetapi karena situasi pandemi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dan calon manten, kita merayakan perkawinan dengan mengikuti protokol kesehatan. Beberapa sudah tidak ada, misalnya misdinar, kor, penyambutan di depan altar karena situasi pandemi. Nanti kalau pandemi ini sudah tidak ada, kita akan kembali merayakan perayaan perkawinan bagi calon manten dan keluarga-keluarga yang akan menikah secara meriah. Begitu saudara-saudari video saya tentang administrasi perkawinan Katolik. Salam sehat, salam tetap semangat, Tuhan memberkati kita. Amin.